ya. Ini Mbak, terawangan kasus Vina Cirebon masih belum berakhir. 1 Juni akan ada lautan manusia di Cirebon. Jadi ini Mbak, saudara kuasa hukumnya Vina, Mbak Putri, yang juga jadi wali kota nih ternyata ya, mencalonkan jadi wali kota Bandar Lampung kalau nggak salah. Dia menyerukan bahwasannya jangan sampai kendur nih kasus Vina, ya. Padahal kalau beliau melihat, kita melihat bersama-sama, polisi sudah merilis 2 DPO, 1 tersangka yang sudah diamankan, yang sudah ditangkap, nama Peggy Perong. Ya, 2 lagi dinyatakan fiktif alias tidak ada sama sekali. Dan ini memunculkan kecurigaan baik sama Bang Hotman Paris dan publik pada umumnya. Nah, di sini Mbak Putri menyampaikan 1 Juni, berarti udah hitungan hari lagi. Iya benar Mas. Ya, hitungan beberapa hari lagi. Beliau menyampaikan untuk para pendukung yang ingin keadilan untuk Vina ini ditegakkan, ya seadil-adilnya, turunlah ke Cirebon, ke jalan, ya, ke lapangan untuk menyuarakan Vina ini, kasus Vina ini belum berakhir. Masih banyak keanehan dan kejanggalan gitu. Di sini ya Mas. Tapi Mas, yang saya tanyakan gini, dia bisa speak up ngomong Mbak Putri kan Mas, turun ke jalan untuk menyuarakan nih gitu loh. Udah gitu kita juga pandang dari sisi Mbak Putrinya sendiri, Mbak Putri bakalan menjadi wali kota ya gitu Mas, calon wali kota gitu kan Mas. Apakah ini menguntungkan, salah satu menguntungkan untuk Mbak Putri gitu loh? Ya kalau redup otomatis Mbak Putrinya kan akan hilang juga pamornya gitu. Tapi saya itu walau alam saya nggak tahu, itu yang tahu adalah pribadi Mbak Putri sendiri. Yang kita tahu kemarin sempat ada gonjang-ganjing yang saya lihat antara Mbak Putri dengan suara netizen. Hanya sekelang beberapa jam karena dinyatakan saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh polisi. Saya percaya penyelidikan dan analisa polisi menetapkan Peggy Setiawan atau Peggy Perong yang ditangkap di Bandung kemarin adalah pelaku utamanya. Sementara tidak demikian dengan netizen, gitu ya. Dan mungkin beberapa jam atau beberapa waktu beliau kemudian meralat bahwasanya DPO tidak terima dihilangkan begitu saja. Nah, gitu. Karena ini kasus dari tahun 2016 loh Mas, DPO itu sudah dicari. Kenapa semudah itu polisi untuk menghilangkannya gitu loh? Nah, makanya itu Mbak, ini belum selesai ya. Makanya Mbak Putri juga menghimbau, mengajak untuk masyarakat ikut Mbak dalam menyuarakan ya, kalau kayak itulah Mbak, berkumpul bersama gitu, menyuarakan keadilan untuk Vina gitu. Nah, Mbak, ini selanjutnya selain 2 DPO yang dihilangkan Mbak, ternyata diikuti juga dengan Vina, si Linda Kemasuan mengatakan ada kaitan, ya, ada keterlibatan sosok Mel-Mel. Sosok Mel-Mel, ya, itu Mas, dari Linda yang kemasukan. Yang kedua dari analisa netizen, dan saya melihat langsung ya dari kolom Facebook, dari Facebooknya bahkan saya cari sendiri. Itu di temannya si mendiang Eki Mbak, itu namanya Wahyu Rian atau Rian Wahyu. Rian Wahyu itu Mas. Kemudian saya cek, cross check di situ, memang ada komentar di mana Mas Wahyu tadi menyebutkan bahwa ada keterlibatan dengan sosok yang namanya Ari Aldo. Ari Aldo. Iya, Ari Aldo itu disebutkan oleh Mas Wahyu punya dendam pribadi dengan si Eki. Dengan si Eki, almarhum Eki Mbak. Nah, jadi pada saat kejadian itu diceritakan juga di kolom komentar itu sama Mas Wahyu, teman almarhum Mas Eki, dia ini bersiap-siap untuk kabur dari Cirebon ke Bandung. Itu saat ini Mas? Itu dari tahun 2016. Itu chattingannya 2016. Nah, jadi memang itu tersimpan jadi rahasia publik lah, tapi publik masih bisa melihatnya. Nah, jadi itu mungkin jadi salah satu pernyataan ya yang mungkin kedepannya bisa dilihat sama pihak berwajib. Ya, ada sosok Ari Aldo, ada sosok Mel-Mel gitu. Kalau kita Mel-Mel nggak tahu ya. Yang itu yang tahu hanya si Linda, karena Linda yang mengenal kan sosok-sosok yang ada di dalam gitu ya, Mbak. Kalau menurut Mbak gimana? Mel-Mel dan Ari Aldo? Mel-Mel ya Mas, menurut saya Mel-Mel. Sosok Mel-Mel saya baru dengar juga nih Mas kan, gitu kan.
Mel-Mel itu kita nggak tahu Mas, Mel-Mel itu nama palsu atau Mel-Mel itu memang nama aslinya gitu Iya. kan Mas. Kata si Linda, Kata si Linda, dalam kerasukan ya Mas, dalam kerasukan itu Mel-Mel tuh nama palsu gitu loh, iya, gitu kan. Tapi kita juga harus perdalam nih, si Mel-Mel ini sebenarnya siapa, atau mereka nih 2 DPO yang lagi dicari tuh Mas. Udah gitu Mas, siapa tuh ini Mas, satu lagi si Ari Aldo. Ari Aldo. Kita nggak tahu Mas, Ari Aldo udah mengubah identitasnya sekarang menjadi siapa juga kita nggak Iya. tahu. Cuman menurut saya Mas, mungkin kedua orang itulah DPO yang lagi dicari sekarang Mas. Oke, mungkin sedikit banyak ada terlibat Benar. gitu ya. Karena kalau Mel-Mel sendiri katanya si Mel-Melnya ini menyaksikan ada di TKP pada saat itu. Pada saat kejadian, kita Dan gini bahkan, aja Mas. Si Linda dalam kesurupannya mengatakan beliau itu dituduh sama si Mel-Mel ini sebagai orang yang terlibat Mbak terkait dengan kematian si Vina Si dan Vina. Eki gitu. Gini Mas, si Mel-Mel bilang bahwasannya dia saksi gitu lah ya Mas, ada di situ gitu. Dia menemukannya sudah tergeletak atau memang dia ikut dalam serta itu Mas? Nah ini mungkin akan didalami sama pihak berwajib kan, Iya. karena kan kemarin kehadiran Vina ke publik Mbak diberitahukan keesokan harinya dia menghadiri Polda, Benar. ya atau Polres atau apa gitu kan. Nah, jadi tentu keterangan itu nanti akan digali sama pihak berwajib kan Mbak. Apakah Linda mengetahuinya secara langsung ataukah dari cerita, tentunya akan terkuak di Terkuak itu situ semua, semua. Nah Mbak, ini mungkin agak sensitif ya terkait dengan Linda nih Mbak ya. Ini kan Linda sendiri adalah dibilang kenalannya Vina. Kalau Kenal. beliau kan sudah meralat, bukan sahabat, bukan teman dekat. sahabat, ya. Kenalannya Vina. Kemudian beliau kerasukan gitu. Menurut Mbak sendiri, dia itu kerasukan atau betul-betul gimana gitu tuh Mbak? Gini Mas, sebelumnya saya di video sebelumnya juga sudah bilang, sebenarnya kerasukan itu tidak ada gitu loh. Itu mungkin zin yang ada waktu kejadian di situ untuk Iya. menyaksikan bahwasannya dia mau menyampaikan nih Mas gitu. Menyampaikan. Berarti kalau dari pandangan Mbak memang ada sosok jin. Iya, benar. Yang jadi pertanyaannya gini Mbak ya. Yang terbaru Mbak, yang pada tanggal 25 kemarin ya, hari Sabtu kemarin kan dia seperti kemasukan. Pakai baju pink kan, Iya, kemudian benar. mengatakan Mel-Mel dan lain-lain gitu. Itu katanya tidak ada yang manggil. Dia kemasukan sendiri. Dia kemasukan sendiri. Menurut Mbak gimana? Kemasukan tanpa dipanggil gitu. Tak bisa Mas. Lah ini kemasukannya apa nih? Vina katanya. Mas, ini saya keganjalannya di situ sih Mas, gitu kan. Gimana Mbak? Yang saya tahu namanya juga Karena ada juga kan orang kemasukan tiba-tiba karena dia pindah ke rumah, pindah sekolah, benar. baru motong pohon, kemasukan dia tanpa itu dipanggil kan gitu. diganggu. Kalau seperti itu kan terganggu tuh Oh Mas. itu diganggu ya, karena Ganggu. kita udah mengganggu Sudah ya. mengganggu kan Mas, gini kalau kayak kemasukan karena tebang pohon itu kan rumah mereka, kita ganggu. Kita ganggu, Dah. makanya ada dampak. Ada dampak. Kita pindah rumah, kita pindah rumah, kita nggak tahu di dalam ada mereka atau enggak. Itu kita mengganggu. Heeh. Kita nggak permisi. Beda dengan si Vina. Beda dengan si Vina atau si Linda yang kesurupan ini Mas gitu kan. Mereka nggak manggil, mereka nggak apa-apa, tiba-tiba kesurupan gitu loh. Gini Itu sekarang. jadi kejanggalan. Kejanggalan dari sebenarnya Mbak. Mas. Seharusnya gimana itu Mbak? Sebenarnya gini Mas, seharusnya kalau memang itu jin korinnya si Vina, Ya. itu harus dipanggil Mas. Harus dipanggil. Harus dipanggil dan Bukan Lindanya sendiri Bukan. manggil Linda apa Vina masuk gitu, nggak bisa ya. no, enggak, Mas. Seperti itu nggak bisa. Itu Jadi harus. dengan dasar itu Mbak bisa meyakinkan Linda tidak kemasukan arwah Vina Tidak. sama sekali. Jadi itu keraguan besar dari Mbak. Keraguan besar dari saya. Oke, berarti kalau saya bilang memang dari awal saya lihat gini Mbak, Vina sempat kerasukan beberapa hari setelah si Vina meninggal ya. Iya. Disitulah terungkap bahwasanya adanya tersangka ini gitu ya. Kalau dari kacamata saya melihat si Linda mengetahui secara jelas kejadian, baik kejadian, tersangka, kronologis, itu dari pandangan saya melihat Linda mengetahui secara nyata. Secara nyata di sini Mbak, dia bisa saja ada di lokasi, dia bisa saja dekat dengan para pelaku, dia bisa saja mengetahui cerita atau rencana sebelum kejadian itu terjadi. Setelah itu dia cerita dengan gaya kemasukan.
orang cerita itu gayanya masing-masing, Mbak. Benar.